Nah, pada kesempatan kali ini ada sebuah tema yang menarik buat kamu, yaitu prosedur. Dan nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau nanti ingin menjawab pertanyaan atau ingin apa saja yang berhubungan dengan prosedur, bisa WA di Radio Suara 3 di 081908880999. Pada sore hari ini ada dua ibu yang akan memaparkan apa atau itu prosedur. Learning is fun. Learning is easy. Let's learn English. Good afternoon teman setia. Kalian sedang mendengarkan Radio Suara Salatiga dengan host kesayangan kalian, Miss Ika Nuratri Nugrahani dari SMP Muhammadiyah Salatiga bersama dengan Miss Rika dari SMP Negeri 4 Salatiga. Dan kalian sedang tune in di program Belajar Bersama Radio Suara Salatiga 99.9 FM. Hai Mbak Sita, hai Miss Rika, how are you? Semua baik hari ini? Baik, sehat. I'm very well, Ya, thanks. Bagaimana nih kabar teman setia di rumah? Kami harap teman setia semua juga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Exactly Miss Rika. Teman setia, yuk selalu jaga kesehatan ya selama belajar di rumah. Remember 3M. Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menjaga jarak. Pasti teman setia semua sudah melakukan semuanya kan? I think so. By the way, tidak terasa ya sudah 5 minggu kita belajar bersama di Suara Salatiga. Gimana nih teman setia? Belajar bahasa Inggris terasa semakin mudah dan menyenangkan bukan? Pastinya Miss Ika. Nah, teman setia di rumah, biar belajarnya semakin asyik, boleh loh kalau kalian menyiapkan camilan atau minuman dulu untuk teman mendengarkan bebas. Wah, what a good idea Miss Rika. Kalau saya paling seneng banget tuh belajar ditemani dengan kopi. How about you Mbak Zita? Kalau saya suka dengan hot chocolate. Oh, hot chocolate. Iya, itu Wow. menghilangkan bad mood katanya begitu. It's so delicious also I think. Oh, wah, that sounds yummy Mbak Sita. Jadi pengen beneran kan? Yuk, siapkan camilan atau minuman kesukaan teman setia semua yuk. Belajar bersama Suara Salatiga di 99.9 Suara Salatiga teman setia. Oke, di mata pelajaran bahasa Inggris yang tentu saja hal yang menarik buat teman setia. Dan ini ada Bu Ika dan Bu Rika yang akan terus memberikan sesuatu yang menarik buat kita semua. This iced coffee milk is so refreshing. It smells nice and delicious. Semakin semangat nih Miss Ika untuk belajar. By the way, serius, ini iced coffee milknya enak banget loh. Enak banget, swear deh. Setuju, enak banget, so yummy. Gimana sih cara buatnya Miss Ika? Kepo nih Mbak Sita dan teman setia semua juga penasaran kan tentunya? Okay, wait. I'll tell you how to make iced coffee milk. Prepare your note and pen ya. Are you ready? Oke, Miss Ika, I'm ready. Okay, listen carefully. To make iced coffee milk, we need to prepare the ingredients. Jadi, ketika kita membuat iced coffee milk, kita menyiapkan bahan-bahannya dulu nih sebelum kita akan membuatnya. The ingredients are, listen, 1 sachet of black coffee, 100 milliliter of milk, 100 milliliter of water, and ice cubes. Wah, bahannya mudah ya Miss Ika.
cuma menyiapkan 1 sendok teh kopi, kemudian 100 ml susu, dan apalagi tadi, Miss? Ice cube ya, es batu, Oh betul? iya, es batu. Oh ya, terima kasih Mbak Sita. Lalu? Nah, ada secret ingredients-nya nih, ada bahan rahasianya yang bikin kopi ini lebih nikmat, lebih lezat. You also need 3 tablespoon of brown sugar and 50 milliliter of water. I see. Teman setia pasti sudah familiar nih dengan brown sugar atau gula aren. Dan be careful, dalam bahasa Inggris ada tablespoon dan teaspoon ya. Jangan lupa. Dari namanya, teaspoon itu sendok teh, begitu ya? That's right, Mbak Sita. Sedangkan tablespoon adalah sendok makan ya, bukan sendok meja loh ya. Ya, bukan berarti table-nya itu meja, spoon sendok. Jadi diartikan sendok meja, bukan. Ya, artinya tablespoon adalah sendok makan. Jadi itu untuk ukuran. So, how to make it, Miss Ika? Cara buatnya gimana nih? Okay, listen again. First, make the brown sugar syrup. Buat sirup gula arennya dulu. Heat 50 ml of water in a pan. Put the brown sugar into the pan and wait until it melts. Oh, I see. Panaskan 50 ml air. Lalu masukkan gula aren dan tunggu hingga meleleh. What is the next step? The next, after it boils and melt, set it aside. Disisihkan dulu. Oke, set it aside ya. Remember, set it aside. Artinya sisihkan. Nah, after that, setelah itu apa, Miss? Put the coffee into a glass and pour hot water in it. Masukkan kopi ke dalam gelasnya dan tuang air panas. Then stir it well. Diaduk dengan merata ya. Baik. Nah, teman setia, ada beberapa kata yang sering kita pakai nih dalam memasak dalam bahasa Inggris, dalam membuat text procedure. Tadi ada put into yang artinya masukkan ya. Saya ulangi. Put into artinya masukkan dan pour tuang artinya dituangkan. Kemudian dan stir artinya aduk. Oke, Miss Ika, let's continue. Nah, saat kopinya sudah jadi, strain the coffee. Saring kopinya untuk memisahkan antara ampas dan kopinya. I see. Jadi harus disaring dulu ya, Miss Ika ya. Oke, kopinya itu. good. And then Prepare a tall glass. Put 2 tablespoons of brown sugar syrup in the glass. Siapkan gelas yang tinggi. Masukkan 2 sendok makan sirup gula aren. Then add milk. Tambahkan susu and add the coffee. Tentunya harus ditambahkan dengan kopi. And the last, yang terakhir, some ice cubes-nya jangan lupa ditambahkan untuk menambahkan es batunya tentunya. oke deh. And finally, the special iced coffee milk is ready to be served. Tada! Es kopi susu spesial siap disajikan. So yummy. Thanks for the recipe, Miss Ika. I'll definitely make it, of course. My pleasure. Teman setia juga boleh loh mencoba di rumah atau malahan sudah mencoba. Mungkin sambil mempraktekkan ya. Iya, sambil Bu. mempraktekkan Iya. di rumah. Oke, teman setia, baru saja kita dengarkan tadi contoh prosedur dalam bahasa Inggris. Procedure or procedure text is a text that explains how people make or do something step by step. Jadi teks procedure dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana orang membuat atau melakukan sesuatu langkah demi langkah. Jadi diterangkan
bahan-bahannya, kemudian diterangkan juga langkah-langkah pembuatannya. Jadi kita lebih mudah untuk membuatnya, Miss Ika. Oh, exactly, Miss Rika. Kita baru saja mendengar step by step atau langkah-langkah pembuatan iced coffee milk. Dan biasanya teks ini berjudul how to make or how to use bla 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 gitu ya. Nah, itu adalah judul sekaligus goal atau tujuan dari teks tersebut. Jadi misalkan judul dari procedure itu adalah how to make a delicious fried rice. Jadi judulnya adalah how to make, bagaimana cara untuk membuat nasi goreng fried rice. Berarti goal atau tujuan dari teks itu adalah membuat nasi goreng, make fried rice. Kemudian contoh kedua, how to use computer misalkan, how to use computer. Bagaimana cara menggunakan komputer. Berarti goal atau tujuan dari teks itu adalah caranya menggunakan komputer. Jadi diterangkan nanti langkah-langkahnya, mulai langkah pertama sampai langkah terakhir gitu Miss Ika, Mbak Sita. Oh, jadi kalau dari yang kita dengar tadi, goal atau tujuannya itu adalah how to make iced coffee, begitu? That's right, Mbak Sita. Nah, di dalam teks prosedur juga ada materials or ingredients-nya. Iya, betul. Dengan tahu bahan yang dibutuhkan apa saja, maka kita akan lebih mudah untuk membuat masakan itu, Miss Ika ya. Exactly. And the last but not least, pasti dilengkapi dengan step atau langkah-langkah cara melakukan atau pembuatan sesuatunya tentunya. Oke deh. Dear listeners, teman setia semua, apakah tadi menyimak ada kata-kata seperti first, then, after that, finally? Oh iya, tadi kan ada beberapa kali itu disebutkan ya. Nah, itu Mbak Sita ya, namanya itu adalah conjunctions. Usually we use those conjunctions in procedure text. Jadi kita biasanya menggunakan kata hubung itu untuk di dalam teks procedure itu, untuk membuat teks procedure itu. Jadi, apakah prosedur teks itu bisa dibilang resep gitu? Nah, resep adalah salah satu jenis teks prosedur, Mbak Sita. Masih ada jenis-jenis teks prosedur lainnya selain resep itu. Nah, teman setia di rumah juga penasaran kan jenis teks prosedur lainnya? Nah, jadi sebelum kita jelaskan lebih lanjut, yuk kita dengerin lagu dulu dari Justin Timberlake yang berjudul Sorry. Now listeners, kita tadi sudah membahas tentang prosedur yang berupa resep. Yap, Miss Ika. Nah, teman setia semua, selain resep, coba diingat-ingat deh. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia yang ada langkah-langkah pembuatan apa? Ayo, materi apa? Mbak Sita mungkin tahu? Saya ingat nih. Ya, belakangan ini sempat hits ya. Ada cara membuat masker. Nah, cara membuat hand sanitizer. Kan ada langkah-langkahnya juga kan itu? Excellent, Mbak Sita. Nah, let's take one example ya. Misalnya, yang cara membuat masker. Berarti kalau di bahasa Inggris kan adalah how to make a mask. Yuk kita bahas. Jadi goalnya atau tujuannya, atau biasanya kita menyebutnya sebagai purpose ya. Purpose, ya. Selain Purpose, goal, kita bisa tujuan. Dan Ya. purpose. menyebutnya sebagai goal, Goal. Purpose, ya. Yes. How to make a mask, cara membuat masker. Oke, baik Miss Ika. So we can say that in procedure text, the title is usually the goal. Jadi judul dalam teks procedure itu adalah tujuan dari teks tersebut. Jadi misalkan how to make a mask, jadi cara membuat masker, berarti tujuan dari teks tersebut adalah membuat masker itu, Bu Ika. Iya, how to make a mask Ya, itself. jadi produknya nanti adalah sebuah masker. Iya. Kan? Yes, right. Nah,
untuk how to make a mask ini ada materials yang harus kita siapkan, yang kita butuhkan. Misalnya nih, kain katun or cotton fabric, karet atau elastiknya. Terus apalagi ya selain itu ya? Mungkin ada yang tahu nih? I think we also need needles and threads, Miss Ika. Jarum dan benang, betul kan? Sepertinya kita juga perlu gunting ya, scissors. Ya, betul Mbak Zita, betul. Great. Coba kita ulangi lagi ya. To make a mask, the materials are cotton fabrics, ya, Ya. elastic, Needles, thread, thread, and and scissors. scissors. So there are 5, yes? 5 materials. Yes, there are 5 materials. Ada 5 bahan yang kita perlukan. Betul. Nah, tadi kan udah dibahas ya bahan-bahannya, kemudian our materialsnya kan, oke. Mbak Sita. Sekarang bahas langkah-langkahnya nih, cara membuat masker itu bagaimana ya? Nah, ini dia. Nah, next is the steps. First, cut the cotton fabric. Jadi, potong kain katun, maybe around 15 width or 25 centimeters length. Jadi kira-kira 15 kali 25 cm Miss Ika ini ukurannya ya. Sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Kita ya. ambil rata-ratanya Rata-ratanya ya. around, Nah. yes. Then place 2 or 3 pieces of cotton fabric on the top of each other. Letakkan 2 atau 3 kain katun di atasnya satu sama lainnya, atau istilahnya lebih mudahnya kita ditumpuk gitu Ya, ditaruh di Ditumpuk-tumpuk, atasnya ya, biar lebih mudah lebih menggunting. tebal Ya, tentunya. betul. And then after that, setelah itu fold the sides of the fabric and sew them. Jadi dilipat bagian tepinya dan kemudian baru dijahit bagian itu Miss Ika. Gitu caranya. Ya. Next, put the elastic in the right and left side. Letakkan karet elastiknya itu di sisi kanan dan sisi kiri. Fold the fabric to hit the elastic. Jadi dilipat sisi kainnya itu untuk menyembunyikan elastiknya biar nggak kelihatan, biar kelihatan rapi gitu gitu elastiknya. ya, biar lebih rajin ya Miss Ika ya, biar lebih rapi. Oke. After that, sew the right and left side to secure the elastic. Jadi jahit sisi kanan dan kiri ya, sisi kanan dan kiri kain itu untuk memasang karet elastis itu. Jadi kemudian finally the mask is ready to use. Yeay, akhirnya masker siap digunakan nih Miss Ika nih. Kita buat jalan-jalan. Yeay, buat jalan-jalan, Oke. buat kerja ya, siap. Udah Kemanapun siap. kita harus pakai masker Ya, ya. betul. Remember Nah. that. Remember that, memakai masker protokol kesehatan. Oke, mudah ya ternyata ya. Dan selain belajar bahasa Inggris, kita juga belajar membuat sesuatu interesting. Iya, betul sekali Mbak Sita, Miss Rika. Nah, teman setia yang ada di rumah bagaimana? Sudah semakin familiar bukan dengan yang namanya procedure text? Pastinya sudah dong ya teman setia semua. Nah, sama juga seperti pada resep tadi, di prosedur ini kalau teman setia menyimak, pasti juga mendengar ada conjunction atau kata hubung seperti first, next, and finally kan? I see, bener juga ya. Tapi by the way, Miss Rika, I also notice something nih. Saya juga menyadari ada sesuatu lain yang sama. Ada apa ya yang sama ya selain itu ya? What is that, Miss Ika? Oh, kalau diperhatikan sejak tadi kalimatnya seperti ini. Put the coffee, Ya. add milk, Yes. cut the fabric, Iya. sew the fabric. Ya. Semua kalimatnya tidak ada subjeknya ya, Betul. nggak ada he, nggak ada she, apalagi ya. it ya, Iya, nggak ada. Ya. Pasti pendengar betul. setia juga tahu kan, pasti sudah menyadari kok nggak ada kayak gitunya ya, kenapa ya? Gitu. Why? Ya, ini penasaran pastinya nih teman setia semua nih Miss Ika nih. Nah,
Coba dalam teks prosedur teman setia semua, biasanya kita itu menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, dalam kalimat perintah biasanya langsung menggunakan kata kerja bentuk dasar infinitive. Jadi kalau di kamus itu ada infinitive, past form, and then present form. Past form, kemudian ada infinitive, itu kata kerja dasar yang tidak ada imbuhan apapun, tanpa ada subjek atau pelakunya. Seperti tadi, misalkan put, kemudian add, kemudian cut, kemudian sew, itu semua adalah infinitive, kata kerja dasar yang digunakan untuk membuat imperative sentence dalam procedure text ini, Miss Ika. Oh, wah, bener juga ya. Coba deh teman setia yang ada di rumah ingat-ingat, kalimat perintah dalam bahasa Indonesia itu apa aja ya? Coba. Misalnya matikan lampu, ya. Aduk sampai merata, atau lipat dengan rapi, gitu ya kalimat perintah ya. Iya, thank you Mbak Sita, betul sekali. Ternyata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kalimat imperatif sama-sama tidak ada pelakunya, langsung ke kata kerja. Straight to the Betul, Miss verbnya, Ika. langsung ke Yes, kata that's kerjanya. right. Wah, thanks for the tips, Miss Ika. Jadi semakin mudah kan teman setia dalam memahami procedure text? Of course. Oke, tadi kita sudah belajar how to make iced coffee milk dan how to make a mask. Nah, masih ada lagi yang berhubungan dengan prosedur tentu saja ya. Dan apakah itu? Oke, teman setia pasti sudah tidak sabar lagi nih untuk belajar selanjutnya. Baiklah Mbak Sita, Miss Rika, saya lanjutkan ya. Procedure text yang kita bahas sudah ada dua. Tadi yang sudah dibilang sama Mbak Sita. Yang pertama membuat sesuatu, Iya. resep, how to make Ice, iced coffee iya. milk. And then the second, yang kedua, DIY atau biasa kita disebut DIY or do it yourself, cara membuat sesuatu. Tadi kita membahas cara membuat masker. Tapi saya heran, apakah cuma dua itu ya? Atau ada yang lainnya ya? Mbak Sita atau Miss Rika tahu? Oke, no, there's one more. Ada satu lagi nih jenis prosedur yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari nih. Mau tahu apa itu? Oke, wah saya jadi penasaran ini. Tahu banget ini ya, mau tahu banget nih ya. Kira-kira apa ya? Kepo ya. Ya. It's something close to our life. Ini tuh sesuatu yang dekat dengan keseharian kita. Bahkan something kita nggak notice loh, kita nggak menyadari. Coba kita ingat tujuan dari procedure text itu apa tadi. Kita kembali ke goalnya, ke purpose-nya dari procedure text itself. Oke. Jadi purpose or goal dari text procedure ini adalah dia explained how to make or do something step by step. Jadi kita menjelaskan bagaimana cara membuat dan melakukan sesuatu secara bertahap gitu, Mbak Sita, Miss Ika. Jadi ada langkah-langkahnya, petunjuknya untuk membuat sesuatu itu dan melakukan sesuatu itu. Jadi yang ingin melakukan atau pembacanya itu jelas apa yang akan dilakukan, clear gitu. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah produknya juga bagus gitu. Oke. That's right, Miss Rika. Tadi kan kita sudah membahas nih yang make something, membuat sesuatu. Kita buat es coffee nih di sini sama-sama. Tapi Sekarang kita akan lanjutkan ke prosedur untuk melakukan sesuatu. Wah, ini menarik ini. Prosedur untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya? Teman setia juga tahu nggak? Kira-kira apa? Nah, teman setia yang ada di rumah pasti punya alat-alat elektronik kan ya di rumah. Apakah teman setia tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut? oh, I know Miss. Misalkan nih, how to use washing machine. Cara menggunakan mesin cuci, ya kan? Dan bisa juga how to use printer. Itu kan sudah tidak asing lagi ya, pasti di rumah teman setia juga kehidupan kita, punya ya, ya. bagaimana cara menggunakan printer. Right.
That's right, Mbak Sita, Miss Rika. Pasti sekarang teman setia di rumah juga sudah mulai menyebutkan contoh-contoh lainnya. Itu yang di rumah pasti, how to use or how to light on television. Ya. How to turn on the radio. Betul. To listen Suara Salatiga. Of course. Ya, itu contoh dari procedure text ya, salah satunya. Oke, nah sekarang kita coba yuk misalnya how to use the washing machine. Ya, jadi kita bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Ayo, Mbak Sita tahu mungkin atau Bu Ika ya. Aduh, ini Coba. harus sering mencuci dengan mesin cuci nih. Ibu-ibu Betul. itu Coba ya. kita ingatkan ya. Mungkin teman setia yang ada di rumah atau murid-murid yang sangat rajin membantu mandiri kan Nah, karakter kita betul, mandiri iya. ya. Pastinya bisa dong mengoperasikan mesin cuci di rumah. Ya, baik. Coba Listen kita carefully ya, ya. dengarkan langkah-langkahnya nih. First, open the lid. Buka tutup mesin cucinya. Then, fill the washing machine with water. Jadi, diisi tuh mesin cucinya dengan air dulu. Oh gitu ya. Oke, next. Add the detergent to the water. Kemudian tambahkan deterjen atau sabun cuci ke dalam air. After that, set the washing machine dial into wash. Setelah itu, atur tombol mesin cuci itu ke mode cuci. Oke. And then put your laundry into the washing machine. Lalu masukkan cucian ke dalam mesin cuci. Turn the wash timer dial to 6 until 9 minutes and wait the machine finish spinning. Jadi putar tombolnya hingga 6 sampai 9 menit. Kira-kira seperti sebegitu ya. Lamanya jangan lama-lama. Dan tunggu mesin cucinya selesai memutar. Wah, it's so easy. Teman setia semua, kalau belajar bahasa Inggris dan dekat dengan kehidupan sehari-hari akan terasa jadi lebih mudah kan dan menyenangkan. Ya kan, Miss? Pastinya Miss Rika. Wait a minute, tunggu bentar. Kok yang how to use washing machine sepertinya nggak ada ingredients or materialsnya ya? Apakah kalau begitu masih kita kategorikan sebagai procedure text? Ya, baik Miss Ika. Nah, untuk yang cara menggunakan sesuatu atau how to use something, memang tidak ada materialsnya atau bahan-bahannya, tetapi itu termasuk ke dalam text procedure yang dinamakan manuals, ya, buku petunjuk ya. Oke. Petunjuk-petunjuk pemakaian sesuatu, maka tidak dicantumkan yang namanya materials atau bahan, ya, or Oke. ingredients, right? Nah, saya juga punya contoh lain lagi nih yang lebih dekat dengan teman setia dan anak-anak yang ada di rumah. Wah, apa nih Miss? Kasih tahu dong. Ini lagi in kita. banget, Ya, Mbak Sita. betul. Tutorial gerakan dance di aplikasi TikTok. Ya, Kan kita juga ada langkah-langkah melakukan sesuatu kan? Ya, Berarti betul, juga ya. telah masuk procedure Ya, text ya. Betul, ini iya. lagi viral nih, Oh. TikTok nih. Oke. Nah, betul juga nih Miss Ika nih. Coba kita bahas gerakan, salah satu gerakan dalam aplikasi TikTok ya. Coba dalam bahasa Inggris, coba langkah-langkahnya adalah seperti ini. Coba first hands up, and then open your arms, and next sway left to right. Okay, sway to the left, Yeah, and to the left and to the right. Pertama tangan ke atas, Ya. kemudian tangan dibuka, Dibuka. kemudian bergoyang nih ke Oke. kiri dan ke kanan. Mudah kan Wah, Mbak seru. Sita? Mbak Sita Ya kan? praktek langsung di situ. Ya, Pak, seru ya pakai Ya, TikTok oke. ya. Oh, betul. Nanti dipraktekkan nih. Oke, teman setia Mbak Mesika dan Mes Rika. Wow, ternyata ada yang menjawab loh. Yang bergabung banyak sih, yang mendengarkan melalui streaming itu banyak. Tetapi hanya ada beberapa yang sesuai dengan apa yang diminta itu ternyata mereka merespon juga. Ya, bisa dibacakan nih ya. That's Ya, menarik sekali nih. Wah, seneng sih. Kita seneng ya. Ternyata anak-anak Iya, merespon dan mereka Betul. ternyata pinter-pinter. Ya, coba. Oke,
Ya, halo penyiar Radio Suara Salatiga, saya bergabung melalui streaming. Nama saya Satria Bagus Prameswara, asal SMP Negeri 6 Salatiga. Halo ya. Answer how to play Mobile Legend. First, enter application called Mobile Legend. Then, choose a place to fight. After that, invite friends and choose a custom to play. Enter play. Wow, keren good, ya. good job. Oke. Good work. Terus masih ada lagi. Ini ada dari siapa ini? Dava dari SMP Muhammadiyah Plus. Hai Dava. Dava siapa itu? Dava P? Ini Dava dari SMP Muhammadiyah Plus begitu. Oke, karena di SMP Dava Muhammadiyah W. Plus. Ini langsung direspon. Dava W. Halo. Halo Dava. Oke, how to use television? One, first plug it into a wall socket. And good. two, after that press the power button. Ya, good. oke. Simple Terima kasih ya. Good, great. Terus lagi how to make avocado juice. Ini dari siapa ini ya? Gabriel. Gabriel Aryo dari SMP Negeri 1. Yaitu ingredientnya disebutkan ada 1 avocado, 1 cup water or milk, 1.5 teaspoonful brown sugar, 5 TBSP milk powder. How to make? 1. Cut in between the seed of avocado and then twist. 2. Scoop the flesh out using a metal spoon. 3. Put the milk powder, water, and brown sugar into the blender and blend it till smooth. Ready to drink? Oh, ini dari Laurencia Laksita Nadiantika Wahyudi SMP Negeri 1. Oke, good Laurencia. Thank you for your Great. response. Terus kita baca semuanya aja ya, karena Ya, mereka ya, Mbak ternyata Sita. iya. Oke. Mereka tertarik, wah seneng aku. Ada dari Gadisa Amelia dari SMP Negeri 7, how to make mango juice. First, prepare the mango fruit, peel the mango skin, cut the mango and put it in the blender. Give enough water and sugar, blend all ingredients. Finally, pour it into the glass, then serve. Yeah, great. Mereka sederhana tapi masuk berarti Simple, ya. ya, Oh, sudah simple. betul itu Simple tadi. dan dekat betul. dengan kehidupan Betul mereka sekali. sehari-hari. Iya. Terus lagi ada Arka Zona juga dari SMP Negeri 7 ini, how to make an omelette. Firstly, cut into pieces the garlic, onions and chili. Second, break the egg into a bowl. Third, put the garlic, onion, chili and salt into the bowl. Then mix them gradually. The next step, heat a frying pan. After that, pour the dough into the frying pan, white until it looks yellow. Next, lift using a spatula and put it in a plate. Finally, omelette is ready to serve. Tara, yeah. Satu Good job. lagi, ini dari SMP Negeri 4. Ya. Ada Lira Kristiana Putri. Hello Lira. Okay. Lira. How to make a pancake Pancake. Pancake, ya. Ingredientnya 3, 4, 5 spoonful of flour, 2 egg, kemudian stick of butter. Material 1 mixing bowl, 2 tablespoon, 2 cup, 1 small pan. Procedure: put the flour into, kok flour sih? Flour maksudnya ya. Maybe, yeah. Flour like pancake. Pancake, the Pancake Mbak simple Sita. flour. Enggak Or flour. the flour make it beautiful to decor Yeah. it. Or perhaps like Mungkin that. maksudnya Flour. tepung ya. Tepung terigu. Aku Ya. tadi bingung. Mungkin kan flour, dia Yeah. kan flour dengarnya. Flour, Mungkin yes. dengan maksudnya begitu ya. In the Maksudnya bowl itu. put Yeah. milk in a cup. Make sure it's 250 milliliter of milk. Break 2 eggs into the bowl. Make it with a spoon head up the pan and put the batter.
Put the mix in the pan. Let the pancake mix cook about 5 minutes. Flip pancakes over when the top is brown. Your pancake is ready to be served. Yes, Oke. great Lira. Thank you for Oke, sending. iya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Juga ada De Alvira, kemudian ada siapa ini yang hanya bergabung mendengarkan Radio Suara Salatiga? Ada Adelvia, kemudian ada lagi Jonathan dari SMP Negeri 7, juga ada Pratama Jonathan Bintang SMP Negeri 7, kemudian juga ada siapa ini ya? Tidak bernama. Oh, ada Deva Lutfi dari SMP Negeri 4. Oke. Semuanya terima kasih yang sudah bergabung. Wow, anak-anak hebat good ya. job, great. Thank you teman setia semua. Oke. Well, time is almost up. Teman setia semua, yuk kita review lagi yang sudah kita pelajari hari ini apa saja ya. Tadi yang sudah dijelaskan Miss Ika dan Miss Rika. Oke, kita review kembali. First, procedure text is a text that explain how people make or do something step by step. Jadi, teks procedure itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Okay, the second summary, the goal of procedure text usually is the title. Jadi tujuan dari teks procedure itu adalah sama dengan judulnya. Misalkan tadi contohnya adalah how to make delicious fried rice or how to make pancake, how to make a mango juice, Yeah. and then how to use a computer or how to use television like that. Jadi tujuan dari procedure text itu adalah yang tadi adalah Berada merupakan di judulnya. Ada di judulnya tujuannya. Jadi kalau membuat mango juice, jus mangga, oh berarti tujuan dari teks itu kita adalah membuat jus mangga. Jadi produknya adalah jus mangga. Kemudian membuat delicious fried rice, make delicious fried rice. Berarti itu tujuannya teks itu adalah membuat nasi goreng yang lezat. Misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi, tujuan dari procedure text itu ada di judulnya ya, teman setia semua. Next, in procedure text, usually there are two parts. The first part is the material or ingredients. Jadi bagian part yang pertama itu pasti ada materials atau ingredients-nya, bahan-bahan yang harus kita siapkan. Seperti tadi, how to make iced coffee milk. Jadi bahan-bahannya apa saja disebutkan dahulu. Atau cara membuat sesuatu, membuat masker tadi, bahan-bahannya disediakan. Ada cotton fabric, ada thread, ada needles. Itu semuanya harus kita katakan atau kita sebutkan dulu di first part. Materials. Okay. And then second part is the steps. Jadi langkah-langkah selanjutnya itu adalah merupakan bagian yang kedua dari text procedure. Kita bisa melihat langkah-langkah di bagian ini untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Jadi setelah disebutkan materials or ingredients-nya, maka kita disebutkan juga steps-nya, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat itu. Jadi pembaca akan merasa lebih mudah untuk membuatnya. Nah, itu untuk resepi Miss Ika, untuk resep masakan. Kemudian untuk bagaimana yang manuals. Jadi procedure ada dua jenis. Yang termasuk text procedure adalah jenis recipes atau masakan, resep masakan, dan manuals, buku petunjuk tadi. Kemudian yang manuals berarti itu tidak ada materialnya tadi ya Miss Ika ya. Tidak langsung ada, stepnya. Ya, tidak ada bahan-bahannya, langsung step-stepnya, petunjuk-petunjuknya. Oke. Then in procedure text we also use imperative. Apa tadi imperatif? Kalimat perintah, tidak That's ada right. subjeknya. Oke, yang terakhir language features-nya, jadi ada kebahasaannya.
terdiri dari conjunctions. Ada conjunctions, kata hubung yang biasa kita gunakan dalam prosedur adalah seperti first, second, next, after that, and finally. Jadi tujuannya itu adalah mengurutkan kegiatan tersebut. Jadi menyebutkan tahapan-tahapan atau urutan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah simple present. Jadi dia menggunakan simple present tense, Miss Ika. Ya, rumusnya simple present tense. Kemudian menggunakan action verbs. Ya, jadi menggunakan kata kerja. Cut, make, tadi add, ada take, boil, put, and then cook, etc. Oke. Itu tadi yang kita bahas teman setia semua dalam segmen ini. Nah, teman setia, tidak terasa waktunya sudah hampir habis ya. Oke, minggu depan kita akan kembali hadir dalam program Belajar Bersama Radio Suara Salatiga dengan tema yang tetap asyik serta menarik dan yang pasti will be useful for improving our English skills. Dan selamat teman-teman setia belajar di rumah. Selalu ingat, tetap perhatikan 3M ya. Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. dan menjaga jarak. And always remember, Learning is fun. learning is easy. Let's learn English. See you next time.